fenomena yang umum sekali terjadi dengan istilah starter wife. Kata lebih membuminya adalah sebagai istri loncatan. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering dengar istilah batu loncatan. Kita gunakan batu itu untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi hanya sebagai pembantu sementara supaya mencapai tujuan akhir. Bahayanya batu loncatan ini rupanya dimanfaatkan atau terjadi juga kepada para wanita. Banyak sekarang terjadi pernikahan setelah sekian puluh tahun di dalam masa perjuangan, bahkan istri menemani ini suami dari nol, lalu begitu sukses, begitu suami memiliki uang, kekayaan, harta, mulailah suami berpaling kepada wanita lain dan menceraikan istri pertamanya yang menjadi batu loncatannya, dan dia memperistri wanita idamannya. Nah, tentunya kita semua tidak mau mengalami hal ini. Ini adalah suatu hal yang sangat pahit. Tapi bagaimana kita kira-kira mencegah hal ini supaya tidak terjadi? Nah, pertama saya boleh katakan bahwa istilah batu loncatan ini tidak hanya tepat dilakukan untuk seorang istri saja, tetapi sebetulnya ini terjadi kepada seorang wanita. Sebetulnya terjadinya diawali sejak pertama berpacaran, ya. Nah, hanya mungkin kesempatan yang terjadi bagi sang pria ini adalah setelah menikah sekian tahun. Tetapi ada juga yang terjadi masih semasa pacaran. Pernah dengar orang begini, saya sudah berpacaran sama dia 8 tahun, tidak dinikahi. Dan setiap kali saya tanya dia, selalu penuh keraguan dan berat hati untuk menjawabnya. Tetapi baru mengenal seorang wanita 6 bulan, bahkan kurang, sudah dia nikahi. Loh, kok bisa terjadi secepat itu? Nah, kembali saya katakan ini adalah fenomena yang sama, cuma terjadinya selama berpacaran, yang satu terjadi setelah menikah sekian tahun. Kalau dari sudut pandang positif, bersyukurlah bagi yang terjadi selama berpacaran, karena berarti segala sesuatu itu belum terlambat. Jadi saya selalu katakan, hai para wanita, kalau putus sebelum menikah harus disyukuri, karena lebih bagus menangis sekarang, menderita sekarang, daripada kita terlanjur menikah lalu kita menderita seumur hidup. Akui saja ya, terus terang memang lebih mudah duda menikah lagi daripada janda. Ini secara umum, karena begini, kita lihat kunci penilaian yang penting bagi seorang wanita adalah umur. Semakin berumur seorang wanita secara umum, dia akan menurun dari segi fisik, kecantikan, dan segala hal. Tetapi kalau bagi pria, tolak ukurnya adalah masalah harta kekayaan. Makanya kenapa terjadi yang namanya istri loncatan? Karena pada waktu rumah tangga dalam kondisi makmur, yang dicobai adalah para suami. Yang tadinya kalau kita bicara dia masih muda, belum punya uang, dia mau beli sebetulnya sebuah mobil mewah, katakanlah Mercedes Benz. Tapi karena uang belum cukup, ya sudahlah, bersabar, beli aja mobil yang ada. Tapi satu ketika dia mempunyai kemampuan finansial, dia ganti mobil itu. Dan itulah fenomena yang akhirnya diterapkan kepada istrinya. Hal ini kenapa bisa terjadi? Ini yang tentunya kita mau coba cari solusinya. Memang tidak ada solusi yang pas, karena di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Ada aja pengecualian, kasus khusus. Contohnya ya, kalau kita bicara soal merokok, saya punya kakek perokok berat, umur dia bisa 90 tahun lebih. Apakah dengan demikian saya menolak fakta yang umum bahwa merokok itu tidak sehat? Nah, jadi jangan sampai apa yang saya mau katakan, permasalahan sebab musababnya itu memang tidak bisa 100%, tapi ini adalah majority penyebabnya. Ini penyebab utamanya adalah bahwa Anda sedang menjalankan hubungan dengan seorang pria yang sesungguhnya tidak mencintai Anda. Sering orang bilang gini katanya, wah, cinta aja gak cukup bagi saya, cinta cukup dan cinta segalanya. Cuma tinggal berbeda definisi. Apa yang dimaksud dengan cinta pasti berbeda dengan saya. Kalau cinta yang tulus dan sejati itu lebih daripada cukup, karena cinta itu pasti selalu mau berkorban,
memberi dan selalu mau membahagiakan yang dicintai dan mengutamakan, dan segala hal selalu yang terutama adalah yang dicintai. Cuma memang cinta itu sudah kualitasnya memudar, kadang-kadang nafsu dikatakan cinta. Jadi yang ada adalah bukan cinta yang benar, tetapi hanya nafsu. Jadi sebetulnya Anda tidak memiliki hati itu pria. Nah, kenapa kok Anda bisa menjalani hubungan dengan pria yang sebetulnya tidak mencintai Anda? Kenapa? Maaf kata, kesalahannya karena di pihak wanita itu sendiri. Jangan pernah wanita itu berusaha untuk memenangkan cinta seorang pria, itu akan sia-sia. Karena hukumnya dimulai itu dengan pria yang jatuh cinta. Kalau dia sudah jatuh cinta, dia akan berupaya melakukan segala sesuatu untuk memperoleh cintanya atau memperoleh wanita yang dia cintai. Jadi mekanismenya harus demikian. Nah, ini bahayanya wanita yang suka merasa pede ya. Dia pikir saya bisa ambil hatinya. Lalu sebetulnya prianya tidak mau, tapi selalu ditawarkan. Selalu kelihatannya wanita ini berinisiatif melakukan segala upaya. Kelihatannya si cowok menyerah dan dimenangkan. Tapi yang sesungguhnya terjadi di dalam hati cowok bilang gini, lumayan daripada tidak ada. Ya udahlah, mungkin wanita yang aku idamkan, aku cintai akan datang kemudian, sekarang aku jalani dulu aja. Itu yang terjadi. Akhirnya Anda sebagai wanita hanya menjadi korban, menjadi batu loncatan. Pesan saya, hai para wanita, sabar. Jangan mendahului di dalam mengejar cinta dari seorang pria. Tunggu biar pria itu yang datang mendahului Anda. Lalu uji baik-baik dan lihat kalau memang pria yang cinta Anda cuma karena fisik atau cuma ya sebentar saja, dia nggak tahan lama. Dia ingin bisa cepat mencium, memeluk dan segala macam. Kalau Anda tidak kasih, dia akan pergi. Nah, ini juga bahayanya wanita suka pikir ya udah supaya menyenangkan hati sang pria, supaya tambah dicintai, ikuti aja apa permintaan dan maunya. Ini kembali lagi satu jebakan sehingga Anda bisa menjadi pacar atau istri lompatan. Jadi jangan terburu-buru. Kalau seorang pria mencintai Anda, dia akan menunggu, dia akan mau mendukung, mengikuti, mengimbangi kehidupannya dengan Anda. Tetapi ingat ya, jangan sakiti dia, jangan hina dia, jangan rendahkan dia. Lelaki akan lari segera. Tetapi kalau Anda memang bijaksana mengatakan bahwa saya tidak mau ini setelah menikah, saya tidak mau begini, saya rasa semua pria akan ikut dan akan menghormati Anda. Jadi salah satu tips untuk mencegah supaya Anda tidak jadi korban, jangan memburu cinta, tetapi tunggu cinta itu. Dan jangan sembarangan komit untuk menjalin hubungan sebelum tahu pasti. Ujilah, seperti emas saja harus diuji. Apakah betul emas asli atau emas tiruan? Jadi Anda harus menguji cinta dari pria ini. Semakin teruji, semakin percaya, baru Anda jalani hubungan itu terus. Nah, masalah sebetulnya apakah suami itu miskin, boleh atau tidak? Sebetulnya baik-baik saja kalau kita mau menikahi seorang pria yang mungkin dari nol, asalkan miskin secara finansial oke, tapi miskin percaya diri, miskin ambisi untuk maju, itu jangan. Yang penting kita betul memiliki cinta itu pria, dan pria itu tidak miskin akan kepercayaan diri, ambisi, dan mau kerja keras. Kita boleh temani, berjuang bersama, karena banyak rumah tangga bahagia juga bisa mulai dari nol, tetapi asalkan memang ada cinta dari awalnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi terutama para wanita yang masih sedang menjalani hubungan atau sedang mencari pasangan, agar jangan menyesal kemudian. Dan bagi yang sudah terlanjur di dalam pernikahan, bagaimana supaya itu bisa terhindar? Kuncinya cuma satu, dekatkan diri Anda berdua bersama suami kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan seseorang, sehingga suami Anda akan bisa merasa bersyukur memiliki istri wanita seperti Anda, sehingga dia akan menghargainya dan tidak berpikir untuk mengganti Anda dengan yang lain. Terima kasih, salam bahagia.